Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Selamat pagi Bu Nomi, kabar baik Bu. Saya sudah sarapan dan siap sekalian belajar hari ini. Oke, bagus sekali. Bagus untuk semangatnya untuk hari ini. Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak burung elang? Ada yang bisa jawab? Tahu Bu, elang biasanya terbang tinggi yang suka makan ular atau tikus yang ada di sawah. Betul sekali. Terus, pertanyaan ibu selanjutnya, apakah elang hanya memakan ular atau tikus saja sepanjang hidupnya? Kalau di sekitarnya ada katak dan anak ayam, apakah dimakan juga? Ada yang tahu? Sepertinya kalau elang lapar atau lapar lewat katanya bakal dimakan juga Bu. Berarti makanannya tidak cuma satu jenis. Oke, tepat sekali jawaban kalian. Nah, di alam nyata, satu jenis hewan itu bisa memakan lebih dari satu jenis makhluk hidup lain. Hubungan yang bercabang-cabang inilah yang dinamakan jaring-jaring makanan. Tujuan belajar kita hari ini adalah agar bisa menganalisis peran makhluk hidup dan mampu menyusun bagan jaring-jaring makanan itu dengan tepat. Kalian sudah siap mencobanya? Ya Bu. Oke. Nah, sekarang anak-anak lihat di sini ibu sudah punya gambar. Ada tanaman padi, belalang, katak, ular, dan elang. Kalian kalian yang bisa menghubungkannya? Saya Bu, padi dimakan belalang, lalu belalang dimakan katak, kataknya dimakan ular, dan ularnya dimakan sama elang Bu. Ini jadi satu barisan lurus. Oke, nah tepat sekali. Ini namanya adalah rantai makanan. Sekarang, bagaimana kalau tumbuhan ini ternyata dimakan oleh tikus? Coba kalian ambil kartu baru dan hubungkan ini semua rantai makanannya. Silakan ibu mau kalian diskusikannya pada teman kalian di samping. Berarti tanda panah dari padi bercabang ke tikus Bu. Terus tikus ini bisa dimakan oleh ular atau bisa juga langsung disambar dan dimakan oleh burung elang. Hebat sekali. Coba kalian lihat keseluruhan. Apakah tanda panahnya masih berupa satu garis lurus yang kaku? Wah, tidak Bu. Sekarang panah-panahnya jadi banyak saling menghilang dan diterangikan kemana-mana seperti dari warna-warna. Oke, tepat sekali. Kumpulan dari rantai makanan yang sering berhubungan dan tumpang tindih inilah dengan jaring-jaring makanan. Di sini kita bisa lihat bahwa satu produsen dimakan berbagai produsen dan satu konsumen bisa memakan berbagai jenis hewan lain. Kalian mengerti? Itu baiknya sebenarnya karena banyak pilihan makanan di alamnya Bu, supaya ekosistem tetap seimbang. Ya, betul sekali. Dari analisis kalian, berarti kalian sudah paham. Sudah paham bukan? Ada yang sudah paham? Sudah Bu. Oke. Dari masing-masing makhluk hidup itu sekarang mari kita hubungkan dengan materi seperti yang masukkan ke dalam matematika tentang pengolahan data. Coba kalian hubungkan data dari papan ini, ada dari teks di buku file masing-masing yang sudah ibu bagikan tadi. Kalian bisa lihat. Kalau kalian hitung dan sebutkan hewan apa saja yang berperan sebagai konsumen hewan yang memakan makhluk hidup lain. Ada yang bisa hitung? Saya hitung ya Bu, ada belalang, katak, tikus, ular, dan elang. Berarti total 5 jenis hewan konsisten Bu. Oke, kalian pintar sekali.
Data acak yang baru saja kalian sebutkan ini bisa disusun ke dalam tabel frekuensi agar rapi. Setelah dimasukkan ke dalam tabel, kita bisa menggambarkannya menjadi diagram batang menggunakan balok warna-warni pada papan flanel, sumbu mendatar untuk nama hewannya, dan sumbu tegak untuk jumlah atau frekuensinya. Coba kalian susun baloknya dan menunjukkan angka 5 pada hewan konsumen. Sudah Bu, CD-nya dipasangkan lurus dengan angka 5 di sudut koordinatnya. Wah, luar biasa dan akurat. Jarak skala angka yang kalian pilih juga sudah konsisten. Menggunakan diagram batang seperti ini membuat data yang tadinya acak menjadi jauh lebih mudah dipahami dan dibaca. Baiklah anak-anak, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, mari kita rangkum bersama apa yang paling kalian sukai dari kegiatan pembelajaran kita hari ini tadi. Ada yang bisa menjawab? Saya paling suka saat mendapatkan tanah-tanah di papan diagram. Tadi Bu, menyenangkan sekali karena jadi langsung tahu kalau hewan-hewan di hutan atau sawah itu makanannya saling berebutan dan membentuk jaring-jaring. Oke, benar sekali. Ibu mau kalian menyimpulkan mengenai kegunaan diagram batang yang sudah kita buat bersama. Kesimpulannya, kalau kita menggunakan data jumlah makhluk hidup yang banyak dan acak, kita harus mengelompokkan ke dalam tabel, lalu mengambil diagram batangnya agar orang lain bisa langsung tahu jumlahnya dengan cepat dan rapi. Oke, hebat sekali. Jawaban yang sangat sempurna dan tepat. Ibu bangga atas ketelitian hari ini untuk menguji pemahaman individu secara tertulis. Ibu berikan lembar latihan soal singkat. Kalian kerjakan di meja ya. Baik Bu, Noni, terima kasih banyak atas pembelajarannya hari ini yang seru sekali. Oke, sama-sama. Baiklah, mari kita tutup aktivitas belajar kita hari ini. Jangan lupa PR-nya tadi yang Ibu sudah sebutkan ya. Bu. Baiklah anak-anak, mari kita tutup aktivitas belajar kita hari ini. Nanti minggu depan kita bertemu lagi. Ibu mau ketua kelas membawakan kita dalam doa untuk menutup belajar kita hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap belajar di rumah ya. Jangan lupa PR-nya ya. Ya Bu.